Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Berlebihan. Jangan berlebihan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 10 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaan akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami diberkati, kami ditolong, kami dipimpin, disertai oleh Tuhan dengan semua kebaikan dari Allah, biarlah kami menjadi pribadi yang tahu diri dan hidup tidak bersikap berlebihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan berlebihan. Dari mulai kita keluar rumah, sepanjang jalan kita bertemu di masyarakat, di kantor, dimanapun kita berada, maka kita akan mendapatkan banyak sekali petunjuk-petunjuk tentang bagaimana hidup itu jangan berlebihan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, khususnya saya yang tinggal di Jakarta, maka ada satu hal yang sangat perlu dimahami dan ditaati oleh masyarakat Jakarta, yaitu jangan membuang sampah khususnya ke sungai, bukan berarti ke tempat lain juga boleh. Maka jangan membuang sampah, karena setiap hari itu sedemikian banyak sampah di sungai-sungai Jakarta, sekalipun sudah berkurang, yang kemudian menjadi sebuah PR panjang bagi pemerintah untuk mengangkat sampah sedimentasi tanah dari hulu, kayu-kayu, styrofoam dan segala macam, dan membuat pada akhirnya buangan sampah yang dilakukan di tempat sahabat seperjalanan, kalau sahabat seperjalanan membuang, mungkin akan mengalir ke tempat lain. Namun tatkala kebiasaan itu dimiliki oleh setiap orang di sepanjang sungai, maka berarti kita pun akan mendapat kiriman sampah dari tempat yang lebih ke atas, tempat yang lebih tinggi, karena sungai itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju ke lautan. Tatkala hidup itu berlebihan, maka hidup itu akan menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain. Alkitab mengajarkan pada bagian Yesaya 10 ayat 15, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Jadi kapak jangan memegahkan diri kepada pemakainya. Gergaji jangan memegahkan diri kepada yang menggunakannya. Gada jangan memegahkan diri kepada yang mengangkatnya. Tongkat jangan membanggakan diri, memegahkan diri kepada juga yang mengangkatnya. Sahabat seperjalanan, lalu firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-16, sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjuang mendapatkan sebanyak-banyaknya, berjuang untuk mencapai setinggi-tingginya, mencari ilmu pengetahuan untuk menjadi sepandai-pandainya, maka itu bukan perkara yang salah. Namun tatkala kita setelah menjadi kapak, kita setelah menjadi gergaji, kita setelah menjadi gada, kita setelah menjadi tongkat, lalu kemudian apa yang firman Tuhan katakan? Lalu memegahkan diri kepada sang pemiliknya, maka itu adalah bagian yang keliru. Tatkala memegahkan diri, apa sikap dan tindakan Tuhan yang dilakukan? Ayat 16 dikatakan, sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap itu menjadi kurus kering. Tegap itu berarti berotot. Pria yang kuat, kalau itu lelaki, akan dibuat menjadi kurus kering. Dan segala kekayaannya, dikatakan dalam firman Tuhan, akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Dengan demikian, jadi pribadi apapun jangan berlebihan. Kalau kita berhasil, jangan bersikap berlebihan. Kalau kita kaya, jangan bersikap berlebihan. Jangan melewati batas apapun juga. Kalau kita bersuka cita, bergembira, jangan juga berlebihan.
Karena kegembiraan itu sifatnya, sukacita itu kalau dari hasil apa yang kita dapatkan dalam dunia ini, sifatnya fluktuatif, naik turun. Kalau kita kemudian bersandar mempercayai orang pun jangan berlebihan. Kita membenci pun jangan berlebihan. Dalam arti berhentilah untuk membenci. Makan pun jangan berlebihan. Kalaupun kemudian kita puasa, kita kemudian berdoa pun jangan berlebihan. Jadi artinya kata jangan berlebihan itu sungguh amat luar biasa. Dia berlaku kepada dalam bagian apapun juga. Sayang anak, sayang cucu, jangan berlebihan. Karena sayang dan cinta berlebihan itu menumpulkan, tidak membuat anak cucu kita menjadi mandiri. Sayang secukupnya, mendisiplin secukupnya, marah pun pada tempatnya. Kalau kita ingin belanja pun jangan berlebihan. Kalau kita bicara pun jangan berlebihan. Diam pun jangan berlebihan sampai tidak bicara sama sekali. Bekerja pun jangan berlebihan. Ada waktunya istirahat. Namun tidur pun jangan berlebihan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kata jangan berlebihan adalah bagian yang perlu menjadi sebuah seni dalam kehidupan kita untuk kita pahami. Karena sikap tidak berlebihan itu adalah sikap yang Tuhan inginkan. Bagian yang sudah kita baca tadi, jangan kemudian kapak memegahkan diri kepada yang memakainya, gergaji membesarkan diri kepada yang mempergunakannya. Kemudian gada pun seolah-olah membanggakan diri kepada yang mengangkatnya, tongkat pun demikian. Kita harus sadar, di atas langit masih ada langit. Kalaupun kita terpuruk, kita berada di bawah, di lebih bawah dari kita pun ada orang-orang yang lebih susah. Sehingga sewaktu kita susah, ingat masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Sewaktu kita berhasil, kita sukses, ingat masih banyak orang yang lebih sukses dari kita. Kemudian kalau kita merasa tidak ada lagi bandingnya di dunia ini selain saya sendiri, ingatlah di hadapan Tuhan kita tuh bukan siapa-siapa. Kita itu benar-benar ada di bawah. Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Tuhanlah pemilik kampak, Tuhanlah pemilik gergaji, Tuhanlah pemilik gada, dan Tuhanlah pemilik tongkat. Tuhanlah pemilik hidupmu, Tuhanlah pemilik kekayaanmu, Tuhanlah pemilik kesehatanmu, Tuhanlah pemilik segala apapun yang engkau saat ini nikmati. Semuanya berasal dari Allah. Sehingga hidup jangan berupaya untuk memegahkan diri. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak. Jangan kemudian memegahkan diri. Karena di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Mari sahabat seperjalanan, kita akan belajar pada hari ini, belajar sebuah pelajaran, yaitu jangan berlebihan. Apapun jangan berlebihan. Bahwa hidup kita semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau sukses, jangan sombong, jangan berlebihan. Kalau terpuruk juga, jangan berlebihan, larut dalam kesedihan, larut dalam segala kedukacitaan. Karena banyak orang pun yang lebih susah dari kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami hidup jangan berlebihan, jangan memegahkan diri, jangan putus asa, jangan khawatir. Kami punya Allah yang maha luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan berlebihan, jangan memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.